Hidup buruh. Hidup buruh. Kawan-kawan semua, hari ini kita datang kembali ke sini. Sudah hari keberapa ini? Harusnya sudah hari ke-8. Tapi karena waktu bulan puasa kita diminta untuk tidak aksi dulu agar bisa ketemu dengan direktur, ternyata itu zong. Makanya kita hadir kembali di sini. Sesungguhnya hadirnya kita di sini diundang oleh PT Fleksi Komponen. Kenapa? Berulang kali kita berkirim surat dan berulang kali kami memberikan penekanan terhadap PT Fleksi agar hak dan keadilan kawan-kawan 44 orang di PT Fleksi dikembalikan kepada mereka. PHK dicabut, THR diberikan. Kawan-kawan semua, kalau bagi kawan-kawan yang baru hari ini hadir di sini, apa sih sebenarnya yang ada di PT Fleksi? Saya ingin katakan, pimpinan cabang katakan bahwa yang pertama, PT Fleksi telah melakukan perbuatan melawan hukum, mem-PHK pengurus-pengurus serikat kerja dan seluruh anggota serikat pekerja. Ini artinya pelanggaran terhadap Undang-Undang 21 2000 dan itu merupakan kejahatan, pidana kejahatan, union busting. Yang kedua, teman-teman, PT Fleksi telah melakukan pelanggaran hukum, perbuatan melawan hukum, karena sampai hari ini teman-teman yang lain sudah balik dari Udik ya, tapi teman-teman 44 orang belum dibayar THR-nya. Apa yang menjadi alasan mereka? Pertama, mereka bilang bahwa ini kan sudah di PHK, ngapain dikasih THR? Ingat, PHK yang PT Fleksi kehendaki itu surat pemberitahuannya dan tidak pernah sampai kepada 44 orang itu pada tanggal 8 April. Mereka dikehendaki oleh perusahaan di PHK 8 April, hari kelima kita berpuasa. Jelas dan tegas peraturan di kita di Indonesia bahwa siapa yang sudah masuk di bulan puasa 30 hari sebelum hari raya berhak atas THR, dan itu tidak dibayarkan sampai hari ini. Alasannya yang pertama itu kan mereka sudah di PHK. Yang kedua apa? Di Malaysia tidak ada aturan THR. Alasan yang konyol saya pikir. Kalau Anda pengusaha asing Malaysia tidak mau bayar THR menurut aturan di Indonesia, jangan bikin pabrik di Indonesia. Siapapun itu teman-teman, apakah PMA ya, apakah pengusaha lokal, kalau dia tidak mau taat kepada aturan Indonesia, silahkan, daripada menyengsarakan anak-anak pekerja Kabupaten Bekasi. Betul tidak? Jadi bapak-bapak polisi, mohon maaf, kami hanya menuntut hak dan keadilan. Kalau bapak-bapak sudah pulang kampung kemarin barangkali sudah terima THR, gaji ke-13, itu bentuk dari aturan, jelmaan aturan di Indonesia. Tapi Fleksi ini belum membayar sepeser pun THR kawan-kawan 44 orang. Kira-kira adil nggak? Melanggar hukum nggak? Kalau dibilang mereka nggak punya duit, bohong. Kemarin pada saat kita bertemu 4 hari, 3 hari menjelang Lebaran, mereka bilang, salah satu direktur bilang, kalau kalian terima PHK, pesangonnya akan saya bayar sebelum Lebaran. Berarti mereka punya duit. Kawan-kawan semua, ini adalah bentuk ketidakadilan, pelanggaran hak terhadap pekerja, khususnya pekerja Fleksi. Dan ini sangat memungkinkan terjadi di perusahaan-perusahaan lain. Kebetulan saja PT Fleksi ini adalah bagian dari anak perusahaan yang ada di Malaysia. Dan kami pimpinan cabang sudah berkirim surat di kedutaan besar Malaysia, di perusahaan, di kantor pusat di Malaysia.
Dan kalau kita pun tidak berhasil mendorong agar PT Fleksi di sini di Indonesia taat dan membayar PHK, membayar THR, mencabut PHK, kita pastikan kita akan datang di kedutaan Malaysia di Jakarta. Habis itu balik lagi ke sini. Jangan biarkan perusahaan yang tidak taat hukum kemudian dibiarkan merajalela di Kabupaten Bekasi. Kawan-kawan semua, jadi hari ini sesungguhnya kita datang diundang oleh PT Fleksi Komponen. Kita diundang karena kemarin kawan-kawan ketika sebelum Lebaran, ketika kita aksi 5 hari yang pada akhirnya cuma 1 hari, karena yang 2 hari kita diminta dan kita atas dasar etikat baik kemudian tidak turun aksi 2 hari lantaran sangat menghormati pihak-pihak yang menjembatani masalah ini. Kemudian dijanjikan bertemu dengan Direktur PT Fleksi Indonesia. Ternyata mereka juga tidak kunjung mau bertemu dengan kita. Dan di tengah-tengah itu kawan-kawan semua, ada oknum perusahaan yang menyatakan biarlah mereka besok demo dengan tembok gitu. Valid informasinya. Jadi ada pihak-pihak yang sengaja membakar solidaritas kita agar kita kembali hadir di PT Fleksi Komponen. Teman-teman semua, hari ini sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bung Kuncir, hari ini Presiden KSPSI Bung Andi Gani Nenawea akan hadir di sini dan akan memastikan bahwa perusahaan PT Fleksi agar taat hukum, agar taat kepada aturan norma ketenagakerjaan di Indonesia bersama dengan Dirjen Kemenaker. Kami tidak nakut-nakutin, silakan. Kami hanya menuntut hak kami, THR. Bayangkan teman-teman, di saat seluruh pekerja buruh bisa menikmati THR, bisa pulang kampung, beli baju untuk anak dan keluarganya, tapi mereka sengaja menahan THR itu agar teman-teman menerima PHK-nya. Sebuah perbuatan yang tidak layak dilakukan, keluar dari nilai kemanusiaan kita bagi bangsa Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekali lagi, aksi kami adalah aksi damai, menuntut hak dan keadilan. Dan jangan pancing kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar itu. Sesungguhnya persoalannya sederhana. Kalau apa yang dilakukan PT Fleksi kepada 44 pengurus PUK dan seluruh anggota serikat pekerja, mengembalikan mereka bekerja kembali di tempat dan tanggung jawab mereka, bukan malah mengganti dengan pekerja baru, kemudian membayarkan THR mereka, saya yakin kita tidak repot-repot datang di sini. Betul? Kita juga tidak mau berpanas-panasan. Bapak polisi juga pasti nggak mau berpanas-panasan. Kita juga tidak ingin kemudian ada friksi dengan pihak keamanan, karena sesungguhnya kami melakukan dan menuntut apa yang menjadi hak dan keadilan kami. Dan tadi kami mendengar informasi dari Kemenaker bahwa pengawas di tingkat kabupaten dan UPTD 2 sudah hadir di PT Fleksi, sudah ada di dalam kantor. Sekali lagi kami ingin sampaikan, yang mungkin barangkali itu ditutupi oleh perusahaan. Selain 2 hal, union busting dan tidak dibayarnya THR teman-teman 44, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang itu dilakukan PT Fleksi dan ada pihak pengawas yang sengaja melindungi. Apa diantaranya? Kontrak yang terus menerus sampai 12 tahun, gak ada ujungnya. Eksploitasi manusia atas manusia yang lain. Dan itu menyakiti rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Terus apalagi? Itu yang tadi disampaikan oleh Bung Kuncir. Kalau ada masa jeda kontrak yang pekerja harus menunggu selama 1 bulan tidak bekerja, tapi mereka suruh tanda tangan, mereka prinsipnya masih tetap bekerja di masa jeda itu, tapi kemudian yang didaftarkan di BPJS
yang didaftarkan di Disnaker adalah nama orang lain. Ya, kalau misalkan saya orang karyawan Fleksi nih, saya harus masa jeda kontrak 1 bulan, maka saya tanda tanganin kesepakatan. Saya menunjuk si A, keluarga saya, KTP-nya ini. Dia yang seolah-olah bekerja di Fleksi selama 1 bulan dan didaftarkan di BPJS, padahal yang bekerja tetap saya. Itu penipuan bukan? Pemalsuan bukan? Pemalsuan data dan eksploitasi manusia atas manusia. Sekali lagi, kami berharap pengawas ketenagakerjaan terbuka wawasannya, menggali dari kebenaran yang ada. Coba lihat apa kesalahan-kesalahan lagi yang ada di PT Fleksi. Banyak. Oleh karenanya teman-teman, kita akan tetap berdiri di sini. Sepakat nggak? Kita akan tetap berdiri di sini sampai hak dan keadilan bagi 44 teman kita di PT Fleksi dikembalikan dan dibayarkan oleh PT Fleksi. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Masih mampu bertahan? Saya selalu katakan, jangan kalian sesama pekerja, sesama buruh kemudian tidak peduli terhadap nasib buruh pekerja yang lain. Karena sepanjang kita masih pekerja dan buruh, persoalan yang sekarang dihadapi 44 orang kawan kita PT Fleksi sangat kemungkinan besar satu saat terjadi pada diri kita. Betul nggak? Jangan pernah berhenti untuk berdiri membela kebenaran. Jangan pernah bergeser kita membela terhadap hak dan keadilan bagi kawan-kawan pekerja kita yang lain. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Semoga kita berharap dengan datangnya para pemimpin-pemimpin kita di tingkat nasional dan hadirnya Kementerian Tenaga Kerja di sini, persoalan dan kezoliman yang terjadi atas 44 teman kita segera bisa berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh!